Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jangan takut gagal. Kadang kita menemui orang-orang tertentu yang tidak berani berinisiatif dan akhirnya berdiam diri karena takut gagal. Perasaan takut gagal ini dapat menghalangi perkembangan diri kita. Perasaan takut gagal atau atisipofia yaitu perasaan irasional, takut gagal yang terus-menerus muncul yang didasari oleh kekhawatiran yang berlebih dan fokus pada hal-hal yang negatif. Hal ini mematikan pemikiran yang objektif, mematikan inisiatif, dan mengecilkan potensi diri. Gejala merasa takut gagal berbeda pada setiap orang, mulai dari yang ringan hingga yang parah, dan tidak bisa lagi menuntaskan aktivitas dengan baik. Contoh gejala takut gagal secara fisik misalnya kesulitan bernafas, detak jantung sangat cepat, dada sesak, gemetaran, merasa pusing, perut tidak nyaman, berkeringat dingin. Kemudian gejala emosional yang bisa ditimbulkan dari perasaan takut gagal, misalnya merasa panik dan cemas berlebih, kewalahan ingin meninggalkan situasi yang sedang dirasakan, merasa tidak terhubung dengan diri sendiri, merasa tidak bisa mengendalikan situasi, merasa akan pingsan bahkan seperti meninggal, merasa tak kuasa melawan rasa takut. Ada beberapa penyebab takut gagal. Yang pertama, tuntutan yang tinggi bisa membuat munculnya perasaan takut gagal karena merasa mustahil bisa mencapai standar tinggi yang ditetapkan. Sebagian orang bisa saja memilih menyerah sebelum mencoba untuk berjuang. Yang kedua, pengharapan yang tinggi dan keinginan untuk menjadi sempurna kadang juga memunculkan perasaan takut gagal. Yang ketiga, keinginan untuk menyenangkan orang lain, meskipun tahu betapa sulitnya menyenangkan orang lain, karena mereka memiliki pengharapan yang dinamis dan kadang mustahil untuk dicapai. Kadang menjadi kebanggaan orang lain itu sesuatu yang sulit. Harus menyembunyikan banyak hal karena takut mengecewakan. Harus pura-pura hebat, juga pura-pura baik, dan ini tentunya sangat melelahkan. Yang keempat, takut penilaian orang lain. Penilaian orang lain bisa menjadi pedang yang kejam. Namun, penilaian orang lain juga bisa memberikan masukan untuk kemajuan diri kita. Kita tidak mungkin melarang orang lain memberikan penilaian terhadap kita. Itu hak mereka untuk menilai positif atau negatif. Jadi perlu menyikapi penilaian itu secara objektif, memahami persepsi orang lain, memilah-milah mana yang perlu diterima dan mana yang perlu diabaikan. Perlu persepsi yang luas untuk meresponi penilaian orang lain sehingga tidak membuat diri kita terluka. Lalu bagaimana mengatasinya? Yang pertama, relaksasi. Tujuannya untuk menurunkan level kecemasannya. Teknik relaksasi beragam, bisa dengan meditasi, mindfulness, ataupun teknik-teknik yang lain. Beraktivitas fisik juga dapat menjadi pilihan untuk mengelola rasa cemas berlebih dalam jangka panjang. Yang kedua, kuasai rasa takut gagal. Untuk bisa mengatasi rasa takut gagal, pertama akui dahulu emosi yang sedang terjadi. Dengan pengakuan ini, seseorang bisa menyadari dominasi yang kuat rasa takut gagal berlebihan. Kemudian cari orang terpercaya untuk membicarakan hal itu secara detail. Kemudian yang ketiga, fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Ketika berada di situasi yang rentan memunculkan rasa takut gagal, cari aspek apa saja yang bisa dikendalikan. Tentunya kita tidak bisa mengendalikan orang lain atau lingkungan. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita, respon kita. Yang keempat, buat visualisasi rasa takut. Ketika merasa takut, bayangkan berada dalam sebuah ruangan dengan penghalang, kemudian mulailah berjalan layaknya berada dalam sebuah permainan, sembari menghindari halangan demi halangan. Kemudian bayangkan berhasil melalui halangan dan tiba di garis finish.
Meskipun visualisasi ini terkesan imajinatif, ini bisa membantu seseorang mengatasi rasa takut gagal. Yang kelima, cari sisi positif. Ketika merasa takut gagal, tanyakan kepada diri sendiri, apa situasi positif yang bisa dipetik dari kondisi ini? Tidak hanya itu, yakinkan diri bahwa kondisi ini membuat Anda bisa berkembang jauh lebih baik dengan belajar banyak hal. Perspektif seperti ini akan melatih kelihayan seseorang dalam merangkul rasa takut gagal dan berani mengambil langkah. Yang keenam, buat strategi realistis dan praktis untuk mencapai tujuan. Ini merupakan langkah antisipasi untuk mengatasi kegagalan. Yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian buat analisa pribadi, misalnya menggunakan analisa SWOT. Kenali apa yang menjadi kekuatan kepribadian kita. Kenali apa yang menjadi kelemahannya. Kenali apa yang menjadi peluang dan ancamannya. Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, dan ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Lalu buat langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan, dan coba melakukan dan melatihnya. Kemudian buat evaluasi terhadap strategi itu. Jika masih ada yang bisa perbaikin pada kesempatan berikutnya. Dan ingat perkataan agung ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang selalu bangkit ketika mengalami kegagalan. Oke, sampai di sini video kali ini. Salam dari Delano, dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do.